Wah, siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semuanya sudah pada makan? Udah pada kenyang semua ya? Kalau udah pada kenyang, semuanya harus konsentrasi ya dalam layanan yang Bapak akan berikan kepada kalian. Baik, Bapak berdiri dulu. Jadi, Bapak mau menanyakan dulu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir dan alasannya kenapa. Boleh sekretarisnya mana? Oke. Hadir semua. Jadi semua yang di sini ada semua ya, nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah. Oke. Jadi kehadiran Bapak di sini akan memberikan sebuah layanan bimbingan klasikal dengan materi berjudul mengelola waktu dalam menggunakan media sosial atau handphone kalian. Oke? Tujuannya agar kalian itu mengenal bagaimana caranya mengelola waktu dengan baik dalam menggunakan media sosial dan juga handphone kalian. Lalu, kalian juga bisa memahami strateginya seperti apa agar kalian bisa mengelola waktu dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, kalian bisa bertindak atas kemauan diri kalian sendiri dalam pengelolaan waktu kalian dalam bermedia sosial. Oke, itu tujuan layanannya. Mudah dipahami bukan? Oke. Lalu, jadi Bapak di sini akan memberikan sebuah tayangan video terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum kita memulai, Bapak mau nanya, kalian udah siap belum? Oke, biar lebih seru lagi, gimana kalau kita main ice breaking terlebih dahulu? Gimana? Setuju gak? Setuju yang kuat dong? Setuju gak? Oke. Di game ice breaking ini, Bapak akan memberikan arahan. Yang pertama, kalian akan, kalau Bapak bilang clap, kalian tepuk tangan. Ya, clap. Coba, clap. Semuanya, clap. Kalau Bapak bilang boom, kalian hentakan meja. Boom. 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 Oke, gak usah ikut, ganggu sebelah nanti. Oke, jadi di game ini kalian akan Bapak berikan masing-masing di bangku kalian itu ada permen, ya. Permen yang akan Bapak berikan di tengah-tengah kalian di sini. Enggak. Di sini Bapak taruh, oke? Di sini Bapak akan taruh permen. Taruh tengah-tengah ya. Ini taruh tengah, ditaruh tengah nak. Ini taruh tengah. Kelompok ini juga taruh, jangan dua, satu aja. Ya. Mana lagi belum? Sebelah sana ya. Oke. Ini taruh tengah. Ya. Jadi, selain nanti Bapak bilang clap-clap dan boom-boom, Bapak juga akan bilang candy. Oke? Candy ini kalian akan rebutan permen yang ada di tengah-tengah. Jadi kalian harus fokus terlebih dahulu, ya. Kalau Bapak bilang clap, jangan diambil permennya, ya. Bapak bilang candy, baru boleh diambil. Pokoknya fokus dengan suara Bapak. Oke? Kalau clap gini, ya. Boom, hentakan meja. Paham? Bisa dimulai? Oke, kita akan mulai ice breaking ini dalam hitungan 1, 2, 3. 1. Fokus, taruh tengah, jangan curang. 2. Tangannya harus jangan dekat dengan permen, jauhin. Ya. 3. Clap. Boom. Clap. Jangan sampai salah ya, kalau clap gini. Boom. Boom, boom, boom. Clap, clap, clap. Clap, boom, clap, boom.
Clap, boom, 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 boom. Boom, boom, clap. Clap. Clap lagi. Clap. Kembali. Oke. Sudah ya? Oke. Biar adil, Bapak akan kasih lagi kesempatan kedua, oke? Jadi ini yang udah dapat nggak boleh ikut, ya? Yang udah dapat nggak boleh ikut, tapi tetap ikut clap dan boom boom ya. Yang udah dapat nggak boleh ngambil, tapi tetap ikut clap dan boom boom. Nggak boleh, tapi tetap ikut clap sama boom ya. Langsung lupa mulu sebelah sini. Nih. Oke, kita mulai lagi ya. Konsentrasi. Yang udah dapat tetap ikut clap dan boom, tapi nggak boleh ngambil candy. Oke? Jangan maruk, jangan rakus. Oke. Ikuti dari ucapan Bapak. Jangan langsung diambil permennya. Oke, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1, boom. Boom, clap. Boom, clap. Boom. Clap, boom. Boom, clap. Clap, boom. Boom. Clap. Clap, boom. Sorry. Capek juga. Oke, terakhir. Bagus ya. Clap. Mana? Clap. Clap, boom. Clap. Boom. Lam. Boom. Lam. Kan masih belum candy. Masih taruh. Taruh lagi. Ya. Lagi ya. Fokus sudah. Ya. Boom. Clap. Belum clap. Clap. Boom tadi. Ini langsung ngambil deh. Deh ya. Apa sih? Oke. Cukup ya sebegini ya. Bapak capek, sumpah. Belum mulai materi udah capek ngomong terus. Oke, kita lanjut ke materi yang bahkan Bapak sampaikan. Udah ngobrol sudah dulu ya. Kita mulai dulu materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, kalian akan menonton video yang Bapak akan berikan. Ya. Video ini akan menceritakan tentang bagaimana seseorang itu mengelola waktu dalam menggunakan media sosial agar tidak kecanduan. Ya, siapa yang di sini masih kecanduan? Oke, masih ada yang kecanduan? Oke, biasanya kalian itu buka apa di media sosial? Satu orang angkat tangan, berapa tunjuk? Oke, apa yang kamu buka di media sosial, nak? Instagram, terus WhatsApp, YouTube juga. Oke, kamu Netflix, Spotify, oke. YouTube, oke. Biasanya kalian berapa lama mantengin media sosial kalian? Setengah jam. Ada yang sampai seharian mantengin? Ada, buset. Ya, pokoknya ini akan membantu kalian dalam bagaimana mengelola waktu. Dan apa yang akan kalian rasakan bila
kalian terlalu lama memegang handphone atau main media sosial? Apa yang kalian rasakan? Coba tunjuk tangan. Angkat tangan. Apa nak? Kepala pusing kan? Tapi saya happy, Pak. Matanya sakit juga. Ada yang happy juga. Ada happy pas buka WA. Kenapa? Kenapa buka WA happy? Ada seseorang yang itu ya? Buset. Oke, sip. Oke, Nak. Jadi di video ini akan menjelaskan bagaimana orang yang awalnya kecanduan main HP berubah menjadi orang yang legowo, tidak suka megang HP dan mulai hidup secara real gitu loh. Hidup secara jelas. Bukan apa-apa lihat HP, apa-apa buka HP, ngumpul sama teman buka HP. Apalagi coba? Lagi ngomong sama orang tua, sibuk dengan HP-nya. Ada nggak kayak gitu? Masih ada ya? Oke, Bapak akan memberikan videonya, kalian tonton, kalian telaah dengan baik ya. Oh, yang ini deh. Oke, diperhatikan ya videonya. Kok nggak ada suara? Tantan ya, sabar ya. Hidup. Oke. Diperhatikan. Yang lain diem. Bisa menggambarkan lebih matang. Sedih banget waktu yang tertutup. Ditambah lagi kerjaan utama dan sampingan gue sekarang itu mengharuskan gue untuk 24 jam aktif. Jadi ya udah makin di sini makin gak ada alasan gue untuk main sosial media. Menghargai hidup. Mungkin setelah cara sosmed yang berbeda dengan sebelumnya, nggak perlu spesifik, nggak perlu sampai 2 minggu, cukup seminggu. Tapi ya, gue jamin itu bakal menghasilkan hal yang buat gue. Itu aja dari gue, semoga ada sampai jumpa dan jangan lupa Subscribe ya, Irwandi. subscribe. Oke, sudah ya, cukup untuk videonya. Sebelum kita masuk ke materi yang Bapak sampaikan, dari video yang sudah ditayangkan tadi, apa saja yang bisa kita ambil? Yang bisa jawab, angkat tangan. Ayo. Mana dong? Come on, man. Gak apa-apa. Curahkan aja pendapatnya. Apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Angkat tangan dulu. Oke, silakan. Tadi dulu, ini dulu. Ya nak, dijawab nggak apa-apa. Dan terlalu banyak main HP. Oke. Kenapa tuh? Kalau kita kebanyakan main HP, kenapa? Bikin stres. Bikin stres. Oke, bagus. Apalagi? Kecanduan. Iya benar. Kecanduan tuh dari HP bisa loh, nak. Oke. Bikin stres. Kalian kalau stres itu megang HP gak? Tambah stres apa hilang stresnya? Nah, berarti kamu udah kecanduan jatuhnya tuh. Waduh. Enggak sih, nak. Jadi kalau orang yang stres megang HP itu makin stres itu kemungkinan dia kurang berinteraksi sama orang lain atau kurang healing lah, bahasa gaul lah healing gitu. Kalau orang-orang yang udah kecanduan HP mungkin
dengan HP bisa menghilangkan stres juga. Oke? Tadi siapa yang mau jawab? Apa nak? Pentingnya menjaga interaksi keluarga. Iya betul. Ada lagi? Oke, benar dari temannya. Jadi kalau kita terlalu fokus dengan HP, kita nggak bisa lebih dekat dengan keluarga kita. Contoh, kalian makan sama keluarga kalian. Kalian lebih banyak ngobrol atau lebih banyak main HP-nya? Ngobrol. Jujur kan nih? Main HP, ada yang main HP. Dua-duanya. Oke, mungkin sebagian dari kalian ada yang cenderung ngobrol, ada yang cenderung main HP. Tapi lebih baiknya ya nak ya, kalau lagi ngumpul sama keluarga, sama teman, itu kalian tuh fokus dengan apa yang dibicarakan. Jangan lihat HP terus. Yang ada kalian itu tidak bisa merasakan quality time dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua, atau dengan pacar. Jangan ya, nggak boleh ya. Yang SMP nggak boleh pacaran ya. SMA juga janganlah. Nanti kalian terjerumus dengan hal-hal negatif. Lebih baik fokus dengan masa depan kalian. Oke? Oke. Setelah kalian menonton video, Bapak akan memberikan sebuah materi dari PPT yang sudah Bapak buat. Kalian tolong perhatikan. Oh ya, sebelum kalian melihat PPT-nya, Bapak akan bagikan terlebih dahulu materinya ya, Nak. Oke. Di kelompok yang ini dulu ya. Sama aja. Ya. Oke, kita akan melihat materi yang telah Bapak buat terkait pengelolaan waktu dalam menggunakan media sosial. Oke, bisa diperhatikan di depan terkait materi yang akan Bapak sampaikan. Oke. Materinya adalah, mohon attention-nya, mengelola waktu dalam penggunaan media sosial atau handphone. Kita akan masuk ke pendahuluan. Media sosial dan handphone telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kalian sehari-hari. Namun penggunaan yang berlebihan itu tidak baik untuk diri kalian yang akan berdampak negatif bagi hidup kalian. Seperti penurunan produktivitas, terus ada gangguan tidur, terus kurangnya interaksi sosial di dunia nyata,
Oleh karena itu, mengelola waktu dalam penggunaan media sosial sangat penting agar tetap seimbang dan tidak mengganggu aktivitas lainnya. Oke? Lalu di sini ada dampak penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang pertama ada dampak negatif bagi individu. Ada gangguan konsentrasi. Di gangguan konsentrasi ini, kalian akan terlalu sering menggunakan media sosial dalam dapat menurunkan fokus dan produktivitas kalian. Lalu ada ketergantungan digital, yang mana penggunaan handphone kalian itu akan secara berlebihan bisa mengakibatkan kecanduan. Lalu ada gangguan tidur dari paparan cahaya ya nak ya. Itu dapat mengakibatkan kalian tuh sulit untuk tidur. Oke? Lalu ada menurunnya prestasi akademik atau profesional. Jadi kalian kalau lebih fokus main HP, belajarnya dikit, maka prestasi kalian akan menurun. Oleh karenanya seimbangkan nak ya. Lalu ada kesehatan mental. Tadi kan di video sudah dijelaskan bahwa orang yang sering main HP itu akan cenderung lebih banyak stresnya, dan itu akan mengganggu dari kesehatan mental dari orang yang terlalu sering bermain handphone atau media sosial. Lalu di sini ada dampak negatif bagi hubungan sosial. Yang pertama itu kurangnya interaksi sosial yang nyata. Siapa yang di sini kalau lagi ada acara-acara nggak fokus merhatiin acaranya, tapi lebih fokus main HP-nya? Ada nggak? Aman ya? Oleh karenanya jangan terlalu fokus dalam menggunakan HP kalau ada acara-acara. Fokus dengan acara yang berlangsung. Lalu ada gangguan dalam komunikasi. Memang HP atau media sosial itu membantu kalian dalam berkomunikasi. Akan tetapi kalian akan dibutakan nak kalau sering-sering menggunakan handphone terus. Oleh karenanya diseimbangkan. Yang mana di mana dapat menggunakan handphone, di mana tidak harus menggunakan handphone, ya. Lalu kita lanjut ke strategi mengelola waktu dalam penggunaan media sosial atau handphone. Yang pertama, kalian bisa membuat jadwal penggunaan, ya. Jadi diatur saja nak. Jadi sehari itu bisa kalian gunakan 2 jam saja atau sejam saja. Jangan seharian dipakai terus HP-nya. Media sosial dibuka terus. Yang ada kalian itu akan terganggu dengan kehidupan kalian yang nyata. Lalu menggunakan fitur pengingat atau batasan digital, ya. Bagi pengguna iPhone mungkin ada sebuah fitur yaitu screen time, ya. Yang punya iPhone siapa di sini, angkat tangan? Ada nggak? Coba kalian cari di pengaturan fitur screen time. Kalian atur di sana yang mana batas waktu kalian menggunakan HP kalian. Kalau untuk pengguna Android, pasti semuanya ya. Android semua ya. Itu ada digital well-being. Cari fiturnya di pengaturan. Sama kayak iPhone tadi. Oke. Atau kalian bisa menggunakan mode do not disturb atau fokus mode saat kalian lagi belajar di rumah ya. Kan di sekolah nggak boleh bawa HP. Yang ketiga, menghindari media sosial sebelum tidur. Oke? Siapa yang di sini kalau mau tidur selalu buka HP terus? Semuanya ya, rata-rata ya. Kalian cepat mau tidur apa malah matanya melek? Matanya lebih melek apa ngantuk? Pasti ngantuk ya? Oh, berarti beda ya. Oke, lalu kita langsung ke menghapus notifikasi yang tidak perlu. Jadi sebelum tidur tuh matiin aja notifikasinya, jangan hidupin. Yang ada kalau ada bunyi centeng, kalian pasti, wah ada yang WA nih, buka HP lagi, ya. Jadi dimatiin aja kalau sebelum tidur atau lagi belajar. Lalu mengalokasikan waktu ke hal yang lebih positif, kayak yang tadi tuh, olahraga atau skincarean atau ngobrol sama temen atau ya macam-macam lah pokoknya. Lalu membatasi aplikasi yang menghabiskan waktu
Ketujuh ada menentukan tujuan menggunakan media sosial. Jadi penggunaan media sosial itu untuk keperluan saja, nak. Kalau kalian mau menjadi influencer, itu berguna untuk kalian mencari mata pencarian di sana. Atau kalian untuk belajar, mencari banyak hal-hal yang belum kalian ketahui, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian mengganggu aktivitas pokok kalian. Lalu mengikuti tantangan digital detox. Yang sudah video yang tadi Bapak tampilkan itu ada contohnya. Oke? Kesimpulan yang sudah Bapak dapatkan adalah mengelola waktu dalam penggunaan media sosial dan handphone sangat penting agar tetap produktif dan sehat secara mental. Dengan menerapkan strategi seperti membatasi waktu, menggunakan fitur pengingat, dan mengganti waktu bermain media sosial dengan aktivitas lain, kita dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara dunia digital dan dunia nyata. Oke, sekian dari materi dari Bapak. Oke. Jadi untuk tugas kalian Bapak sudah sediakan lembar kerja untuk kalian agar kalian dapat mengisi ya. Setelah itu nanti dikumpulkan. Habis itu nanti kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, dibagikan. Dikerjakan ya, kan materi sudah Bapak berikan, jadi kalian bisa lihat juga dari materi yang sudah Bapak berikan. Ya, nak, dikerjakan, nak. Cepat, takut waktunya habis. Dibagian ke teman. Itu lagi kan? Nah, kita sini. Ya, dikasih temennya, dikerjakan. Ya, satu-satu. Apa, nak? Gak apa-apa. Berapa lagi? Apa lagi ya? Ayo, nak, dikerjakan, nak. Yuk, dikerjakan. Oke, semuanya udah pada selesai semua? Kalau sudah, kalian silakan kalian kumpulkan ke depan. Yuk, dikumpulkan, nak. Ya, terus. Nah. Yang lainnya, kalau masih bingung ditanyain aja, nak.
Dikumpul. Kalau udah dikumpul. Taruh situ ya. Ayo nak, waktu kita udah mau habis, ayo. Mana lagi yang belum? Yang belum nak, yang belum dikumpulin. Kalau kita istirahat yuk. Kalau kita istirahat. Kalau kelamaan nanti malah nggak istirahat kalian. Ya silakan. Oke, udah semua ya. Ya Allah. Sebentar. Oke. Setelah Bapak minta perhatiannya, tolong. Setelah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan tentang pengelolaan waktu menggunakan media sosial, Bapak ingin memberikan kalian tugas yang mana kalian akan mempresentasikan minggu depan, karena kita sudah dibagikan kelompok berdasarkan gaya belajar, ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Maka tugasnya akan Bapak sesuaikan. Jadi di sini ada 6 kelompok, yang mana kalian 2 kelompok itu sama gaya belajarnya. Yang kinestetik dan yang visual sama yang auditori. Jadi tugasnya yang kinestetik, kalian akan Bapak berikan sebuah skrip atau sosiodrama Nah, Bapak sudah ada skrip untuk kalian. Untuk yang kinestetik, yaitu akan mempraktekkan sebuah drama singkat atau sosiodrama yang akan kalian tampilkan minggu depan. Kalian akan diberikan sebuah teks dari sosiodrama. Yang pertama itu judulnya adalah Waktu di Tanganku, yang kedua adalah Waktu yang Berharga. Yang kelompok kinestetik mana? Oke, kelompok kinestetik Bapak berikan kalian pilihan. Ada yang judulnya Waktu yang Berharga, ada yang Waktu di Tanganku. Silakan.
Oke, waktu berharga untuk kelompok yang ini ya. Ini Bapak kasih skripnya, tolong dihafalkan, minggu depan kalian akan praktek. Oke? Dan berarti tinggal satu yang kinestetik, yang waktu di tanganku, silakan kalian hafalkan. Minggu depan kita praktek ya. Oke, sekarang yang untuk visual. Yang visual mana nak? Angkat tangan. Kelompok visual. Kelompok visual angkat tangannya. Kelompok visual yang membuat poster. Oke. Bapak akan memberikan kertas karton dan juga krayon untuk kalian kerjakan yang akan ditampilkan minggu depan. Oke? Sesuaikan dengan materinya. Sesuaikan dengan materinya. Oh iya, yang untuk visual itu materinya untuk isi posternya Bapak berikan 2 judul. Yang pertama adalah dampak menggunakan media sosial berlebihan bagi individu dan juga dampak bermain media sosial berlebihan bagi hubungan sosial. Kalian tentukan saja siapa yang menggunakan individu dan siapa yang menggunakan hubungan sosial. Ini Bapak sudah membuat materi yang akan kalian tampilkan di poster kalian. Lalu untuk yang auditori, kalian akan berdiskusi tentang membuat daftar solusi agar bisa mengelola waktu dengan baik dalam bermedia sosial. Mana yang auditori angkat tangan? Oke. Ini Bapak akan berikan materinya untuk bahan kalian diskusi ya, Nak. Oke, itu untuk tugas kalian minggu depan, oke? Yang akan kalian tampilkan minggu depan. Jadi minggu depan harus sudah selesai semua ya. Baik nak, kita sudah di penghujung layanan bimbingan. Oleh karena itu, Bapak ingin kalian merefleksikan atau apa yang sudah kalian dapatkan dalam materi mengelola waktu dalam menggunakan media sosial. Bapak akan tanya satu persatu dari kelompok kalian, ya. Bapak akan mulai dari kelompok yang sini dulu ya. Silakan, apa refleksi yang sudah kalian dapatkan dari materi ini? Saya merefleksi bahwa kecanduan pemain gadget itu Ya. merugikan. Oke. Kelompok ini menjelaskan bahwa kecanduan gadget itu merugikan bagi diri sendiri dan orang lain ya. Oke, kita akan ke kelompok yang ini dulu. Makanya jangan lirik-lirik. Ya, silakan jawab salah satu aja. Apa yang kalian dapatkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan? Dampak negatif dari bermain handphone. Contohnya? Oke, bagus. Ya, benar. Dampak negatif dari bermain handphone itu kalian kurang berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, orang-orang sekitar karena terlalu fokus dengan handphone kalian atau media sosial kalian. Oke, selanjutnya di kelompok yang ini dulu lah, karena nunjuk temennya sih. Ya, silakan dijawab kelompok ini. Ya, nggak apa-apa. Jawab secara apa yang sudah kalian dapatkan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting kalian berani untuk menjawab. Ya. Nanti Bapak bantu kalau kalian bingung. Ini jawab dulu. Manfaat mengurangi bermain media. Oke, sudah mendapatkan manfaat mengurangi dalam bermain sosial media. Oke, kita lanjut ke kelompok ini. Bentar ya nak ya. Kita selesaikan dulu ini, baru kalian boleh istirahat. Oke, silakan kelompok ini. Ya, apa nak?
ngabisin waktu hidup. Menghabisi waktu untuk hidup karena terlalu sering bermain handphone ya. Jadi sia-sia waktunya ya. Oke, bagus. Ada lagi yang mau ditambahkan? Apa? Heeh. Sesuatu yang Heeh. Iya. Ya. Oke, bagus. Jadi ya benar. Jadi kalau kita terlalu sering bermain media sosial, kita akan lupa dengan keadaan sekitar. Fokusnya hanya ke HP terus. Oke, kita akan ke kelompok yang cewek dulu dah. Ya. Silakan, Nak. Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi yang Bapak sampaikan? Ayo. Apa materi yang sudah kalian dapatkan? Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi yang Bapak sampaikan? supaya bisa untuk tidak mencampur HP, Ah. sama mengurangi tahu cara bagaimana mengurangi HP biar tidak mencampur HP seperti sebelumnya. Oke. Bagus. Ya muter-muter ya, cuman ya garis besarnya kecanduan main HP bisa kita kurangi ya. Oke, Dok, yang laki-laki terakhir yuk. Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan? Dijawab, nanti Bapak bantu kalau bingung. Apa? Oh, yang kita dapetin Adil loh, pengelolaan waktu. keterangan suka bergadang main game, Nah, main media sosial. ya. Terus ada lagi? Bagus kok. Canduan tadi udah disampaikan juga sama temannya. Oke, benar juga kata temannya bahwa kita kalau main HP itu pasti kebiasaannya sampai begadang ya, sampai lupa tidur. Oleh karenanya kita harus bisa mengatur waktu agar kita bisa membatasi penggunaan media sosial bagi kehidupan kita. Oke? Kita sudah sampai penghujung dari layanan bimbingan klasik kali ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah membantu Bapak dalam kegiatan hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Bila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Sebelum kita bubar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Ayo, untuk ketua kelas silakan disiapkan baca doanya. Wah, siap. Dalam hati aja ya, dalam hati. Ayo semua diam. Dalam hati aja baca doanya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Wah, siap. disiapkan. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.